Dunia voli Turki kembali dihebohkan dengan kabar besar yang datang dari Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa BBSK. Klub yang saat ini diperkuat oleh oposit asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi kehilangan salah satu sponsor utama mereka. Adalah perusahaan elektronik raksasa Vestel, lewat sang pemilik dan manajer terkenal, Ahmet Nazif Zorlu, yang secara terbuka menyatakan pemutusan kontrak kerja sama dengan Manisa BBSK. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Zorlu dalam sebuah konferensi pers di Istanbul yang dihadiri oleh banyak media olahraga. Ia dengan gamblang menyebutkan bahwa keberadaan Megawati adalah faktor utama yang membuat Vestel tertarik untuk bermitra dengan Manisa BBSK. Realitanya keuntungan komersial dan popularitas yang kami peroleh selama ini hanya karena Megawati. Tanpa dirinya, Manisa hanyalah klub biasa yang tidak memiliki daya tarik besar, tegas Zorlu di hadapan awak media. Yuk, terus simak video ini, mari kita bahas. Keputusan Zorlu semakin menimbulkan kontroversi karena alasan utamanya berkaitan langsung dengan absennya Megawati. Sang oposit andalan saat ini diketahui pulang ke Indonesia untuk membela klub lokalnya dalam ajang kejuaraan Livoli yang memang menjadi agenda penting di kalender voli nasional Indonesia. Absensi ini membuat performa Manisa BBSK anjlok, baik dari sisi prestasi di lapangan maupun dari segi popularitas. Zorlu bahkan tidak ragu mengkritik keras manajemen Manisa BBSK. Ia menilai bahwa klub tersebut terlalu bergantung pada sosok Megawati. Sebuah klub profesional seharusnya memiliki fondasi yang kuat, tapi Manisa terlalu nyaman mengandalkan satu nama besar. Begitu Megawati tidak ada, semua runtuh. Kami tidak bisa menaruh investasi besar pada tim yang tidak memiliki visi jangka panjang. Jelasnya, menurut sumber internal, absennya Megawati bukan hanya berpengaruh pada performa, tetapi juga berdampak besar pada hubungan komersial, penjualan tiket, merchandise, hingga eksposur media yang biasanya meningkat tajam saat Megawati tampil, kini menurun drastis. Hal itu semakin menguatkan alasan Zorlu untuk menarik diri dari kerja sama yang disebut-sebut bernilai jutaan lira. Reaksi publik pun beragam. Para penggemar voli Turki merasa kecewa karena keputusan ini memperburuk situasi Manisa BBSK yang kini sedang kesulitan beradaptasi tanpa Megawati. Sementara fans dari Indonesia justru melihat hal ini sebagai bukti nyata betapa besar pengaruh Megawati di kancah internasional. Banyak yang menilai bahwa seorang atlet asal Indonesia berhasil mengubah wajah sebuah klub asing, hingga sponsor besar sekelas Vestel pun menjadikan dirinya pusat pertimbangan. Meski dihujani kritik, Ahmet Nazif Zorlu tetap bersikeras bahwa keputusannya final. Ia menyatakan akan mengalihkan dukungan kepada klub lain di Liga Voli Turki yang lebih stabil, dengan pondasi tim dan strategi jangka panjang yang jelas. Di sisi lain, kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di klub voli Manisa BBSK, Turki, langsung jadi bahan pembicaraan hangat. Sejak resmi diperkenalkan, nama Megawati mencuri sorotan berkat satu hal sederhana tapi mematikan, smash kerasnya. Cuplikan video latihannya yang tersebar di media sosial seolah jadi bukti awal mengapa pemain asal Indonesia ini dijuluki Megatron. Tak butuh waktu lama, euforia pun pecah. Namun, di balik rasa kagum itu, muncul pertanyaan serius. Sebenarnya posisi apa yang akan dimainkan Megawati di Manisa? Pertanyaan yang terdengar biasa, tapi ternyata menyimpan banyak makna. Apalagi kalau menilik potensi besar yang dimiliki oposit hitter berpostur 185 cm ini. 2 musim tampil gemilang di V-League Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks sudah cukup untuk menegaskan reputasinya. Spike bertenaga, mental bertarung tinggi, hingga status sebagai salah satu oposit hitter paling disegani di Asia membuat Megawati jadi rekrutan berharga. Wajar kalau media Turki menyebut dirinya bukan sekadar tambahan kekuatan, melainkan senjata utama Manisa BBSK dalam perburuan prestasi di Liga Voli Turki musim 2025 sampai 2026. Tapi, teka-teki belum terjawab. Saat bersama Red Sparks, ia selalu dipasang sebagai oposit hitter murni. Kini, kabarnya Manisa menyiapkan rencana berbeda.
sebuah akun fanbase Manisa di Instagram @manisabbskvolleyball.fan sempat memberi isyarat saat seorang pengikut bertanya soal posisi Mega. Jawabannya mengejutkan. Pelatih tahu hal ini tapi saya rasa dia akan bermain sebagai setter oposit. Artinya, ada kemungkinan Megawati mendapat peran ganda. Tidak hanya jadi ujung tombak serangan, tapi juga ikut membangun permainan dan menjaga keseimbangan pertahanan. Tugas kompleks yang jelas menunjukkan besarnya kepercayaan klub pada kemampuannya. Meski sudah membawa Manisa meraih trofi pramusim Ferdi Zeyrek 2025, debut resminya di Liga Utama justru masih tertunda. Sebab, Megawati kini harus kembali ke Indonesia untuk memperkuat Surabaya Bank Jatim di ajang Livoli Divisi Utama 2025. Pelatih Bank Jatim, Eko Waluyo, membenarkan kepulangan sang bintang. Sejauh ini kami belum tahu. Yang jelas, Megawati Hanggestri Pertiwi sudah tiba malam tadi dari Turki dan menonton kami bermain di final hari ini. Ujarnya dikutip dari TV On News. Kehadiran Megawati tentu jadi suntikan semangat besar untuk Bank Jatim, sekaligus mendongkrak antusiasme penggemar voli tanah air. Namun, ada pula kekhawatiran soal kondisi fisiknya, mengingat perjalanan jauh Turki-Indonesia jelas menguras tenaga. Belum ada kepastian apakah Mega akan turun di babak Final Four Livoli. Jika Bank Jatim melaju, besar kemungkinan ia baru kembali ke Turki setelah 18 Oktober 2025. Itu berarti ia bisa absen di pekan-pekan awal Liga Turki musim ini. Dua negara, satu nama yang sama-sama diandalkan. Situasi Megawati memang unik. Di Turki, ia diharapkan jadi motor utama Manisa BBSK. Di Indonesia, ia tetap jadi andalan Bank Jatim, sekaligus bagian penting dari timnas menuju berbagai ajang internasional. Posisinya di Manisa mungkin masih misteri. Tetapi satu hal yang tak terbantahkan, pengaruh Megawati jauh melampaui lapangan voli. Smash kerasnya jadi simbol kualitas, dedikasi, sekaligus konsistensi sebagai salah satu atlet terbaik Asia saat ini. Dengan pengalaman, teknik matang, dan tekad baja, Megawati jelas bukan sekadar pemain. Ia adalah ikon, sosok yang kini ditunggu-tunggu penampilannya bukan hanya oleh satu negara, tapi oleh dua sekaligus. Di sisi yang berbeda, Red Sparks menghadapi ujian berat di Kovo Cup 2025. Tanpa kehadiran Megawati Hanggestri Pertiwi, performa tim langsung jadi sorotan. Bintang asal Indonesia itu sebelumnya menjadi tumpuan utama serangan, dan absensinya kini benar-benar terasa. Turnamen pramusim di Yeosu, Korea Selatan, seharusnya menjadi awal babak baru bagi Red Sparks. Namun, hasil pada laga perdana kontra Hwaseong IBK Altos, Senin, 22 September 2025, berakhir pahit.